Perkenalkan, nama saya Gulo Febrian Gur. Saya siswa kelas 5 dari SD Ratemomang, Pugus Garana. Saya berada di tempat ini untuk menceritakan sebuah cerita rakyat asli orang Lobo atau masyarakat Garana pada umumnya. Saya sangat bangga berada di tempat ini pada hari ini karena akan menceritakan sebuah cerita rakyat sebagai salah satu kekayaan budaya kita, khususnya di Kecamatan Kota Komba tercinta. Judul ceritanya adalah Legenda Rana Rebo. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang bernama Natarbato, yakni kampung lama orang Nur di daerah Bengan Selatan, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari seorang suami dengan 2 orang istri yang mendiami rumah terpisah tak jauh jaraknya. Suami ini sangat gemar berburu. Konon pada suatu hari sang suami pergi berburu di hutan. Karena malamnya ada upacara danding di tengah kampung Bajo. Ia berniat makan malamnya nanti indah dan enak. Juga para tamu yang akan mengikuti acara danding yang bertamu ke rumahnya dan disuguhi oleh hidangan daging yang lezat. Ia pun meminta kedua istrinya menyiapkan segala perbekalan, yaitu ubi bakar dan jagung goreng yang tumbuk atau bengu dalam bahasa setempat. Pagi-pagi sekali sang suami pergi meninggalkan rumah memutuskan untuk berburu, ditemani oleh 3 ekor anjing pemburunya. Hari semakin meninggi, sang suami tiba di tempat di mana ia biasa berburu. Dari kejauhan, ia mendengar suara anjingnya menggonggong bersahut-sahutan, dan ia mempercepat langkah sambil meneriaki anjingnya agar lebih jarang mengejar mangsa hingga tertangkap. Ini pasti babi hutan besar. Saya harus mendapatkannya, ungkapnya sambil memperkuat genggaman tombak tajam di tangan kiri. Karena kecepatan 3 ekor anjing pemburunya, sang suami berhasil menumpak seekor babi hutan yang cukup besar. Ia sangat gembira dan memutuskan untuk balik ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia mendapati sebatang pohon yang rupanya telah lama tumbang dan mulai lapuk. Ia berhenti dan mencoba membelah kayu lapuk tersebut untuk mencari ulat kayu yang biasa dimakan atau yang disebut koa. Rupanya ia begitu mendapatkan rezeki saat karena di dalam batang kayu lapuk tersebut ditemukan banyak sekali ulat. Wow, kalau rezeki memang tidak kemana-mana, kedua istriku pasti senang, bukan kepala. Ungkapnya dalam hati. Ulat itu diambilnya dan dibungkus dengan daun suku hutan untuk dibawa pulang. Hari semakin sore dan ia bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan hasil buruan kepada kedua istrinya. Babi hutan untuk istri pertama, sedangkan istri kedua diberikannya ulat kayu. Sontak
Istri pertama sangat senang dan langsung mengolah daging babi hutan untuk santapan malamnya. Demikian juga istri kedua, ia senang dan mulai memasak ulat kayu untuk makan malam bersama. Istri pertama mulai membakar babi hutan dan aromanya menyebar di sekitar rumah hingga ke rumah istri kedua. Istri kedua mencium aroma tersebut dan ia mulai berpikir, pasti sang suami telah memberikan hasil buruan yang berbeda dan jauh lebih enak kepada istri pertama. Dia pun mulai merasa kesal, marah, jengkel, dan perasaan iri hati yang begitu berkecamuk dalam hatinya. Suamiku, rupa-rupanya sifat kamu begitu. Jadi selama ini perasaanmu lebih berat ke sebelah. Baiklah, saya akan membuat perhitungan untuk membalas semuanya. Dan kau mau lihat saya punya gila, Dia pun mulai menyusun rencana bagaimana cara untuk meluapkan perasaan kesal suaminya, sekaligus membuat suaminya malu karena tidak adil dalam membagikan hasil buruan kepada kedua istrinya. Malam pun tiba dan di tengah kampung sudah banyak orang berdatangan untuk mengikuti acara dandim. Acara dandim pun dimulai dan semakin malam semakin ramai. Sang istri pertama mulai melakukan rencananya. Ia memotong ulat kayu menjadi bagian-bagian kecil dan memakainya di jari jemari tangan dan kaki seumpama cincin, dan sebagian lain dipakaikan di bagian leher sebagai hiasan dan di telinga sebagai anting-anting. Ia menerobos masuk ke arena dandim sambil menari-nari bergabung dengan lautan manusia yang tenggelam dalam keramaian dandim malam itu. Semua mata tertuju kepadanya karena keunikan perlengkapan tarian yang dipakainya dan memulai tubuhnya berlenggak-lenggok di tengah kerumunan acara dandim. Tingkah laku gerak tarinya semakin lama semakin mengundang gelak tawa dari semua orang yang melihatnya, apalagi mereka mengetahui ternyata hiasan yang dipakainya berasal dari ulat kayu. Semua orang tertawa terbahak-bahak, ha-ha, dan mengikuti yang terus menari dan mengitari seluruh halaman kampung. Aksinya tak terhentikan dan riuh gemuruh tertawaan pun semakin menjadi-jadi. Tak terselang lama, langit menjadi gelap. Awan mendung mulai menyelimuti dan akhirnya turunlah hujan yang sangat deras disertai angin kencang. Di saat permukaan air mulai meninggi, tanah bergoyang. Rupa-rupanya sedang terjadi repung atau gempa bumi. Semakin lama semakin besar dan tanah lapang pun terbelah. Semua orang hiruk-pikuk berlarian tak tentu arah menyelamatkan diri. Namun bencana tak terhindarkan. Tanah yang semula rata sejauh mata memandang akhirnya terbelah sangat besar. Dan semua orang pun ikut tenggelam ke dalamnya dan tertimbun tanah. Keesokan harinya terlihat sebuah cekungan besar dalam daerah tersebut, dan salah satu cekungan di pinggir sebuah tebing yang curam telah tertutup air berbentuk sukadanau. Danau ini diberi nama Rana Rebo. Tebing curam di pinggir kampung ini
kemudian diberi nama Ngapan Keto, yang saat ini berlokasi di sebelah utara Kampung Kobo. Sebagian lain dari tanah terbelah ini terlihat terpisah cukup jauh, yakni di bagian utara Nangrawa yang kemudian disebut Ngapan Kako. Demikianlah peristiwa ini, dan hingga saat ini terlihat bahwa daerah dari Nunur sampai Nangrawa terdapat sebuah lembah besar dengan kampung Wairana dan anak kampung lain yang ada di sekitarnya, juga Rana Rembong di bagian hulunya. Sekian dan terima kasih.